Oke. Shalom adik-adik semua. Selamat pagi semua, selamat pagi Bu Eli ya. Saya ucapkan selamat hari Minggu, selamat beribadah kembali. Amin. Ya, semuanya tetap sukacita harus ya Bu Eli ya. Amin. Kita akan memuji nama Tuhan ya. Adik-adik semua di rumah siapkan dirinya seperti yang tadi sudah disampaikan, siapkan diri kita jangan sambil main-main, kita memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan dengan sukacita. Amin. Ya, amin. Kita akan memulai pujian pada pagi hari ini, kita katakan semua baik. Semua baik. Terima kasih pada kesempatan pagi ini kami masih bisa melaksanakan ibadah secara online. Kiranya Tuhan yang tetap menuntun, menyertai dan setiap ibadah ini di awal, pertengahan hingga akhirnya. Kiranya urapan-Mu nyata, hadirat-Mu hadir dalam setiap kehidupan kami. Baik anak-anak-Mu dimanapun mereka berada, Tuhan siapkan hati mereka untuk mereka rindu untuk datang beribadah, memuji, menyembah Engkau, lebih berkati dengan oleh kebenaran firman-Mu. Kami siap Tuhan untuk memuji dan menyembah Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin, amin. Oke, shalom, sekali lagi shalom semua, shalom semua ya, sehat-sehat semua, tetap semangat ya. Kita akan memulai pujian pada pagi ini, kita katakan betapa baiknya Engkau Tuhan. Amin. Ya. Tepuk tangan semua adik-adik yang di rumah ya, semangat memuji nama Tuhan, katakan betapa baiknya. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, ku memuji
betapa baiknya. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwamu diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 Hosana memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Puji Tuhan, tepuk tangan. Ya, boleh percaya Tuhan Yesus baik. Amin. Ya, Tuhan Yesus selalu baik dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Tidak Ya, pernah berubah ya Kak Budi ya. iya, harus semangat. Selanjutnya kita akan naikkan pujian lagi. Ya, kita katakan buah Roh Kudus. Masih hafal nggak Bu Eli? Ada berapa? Ada 11, 9. Kayaknya salah ya. Adik-adik tahu pasti kan, jangan lupa kan Ada yang berapa udah ya? ada 9. Kita Iya. sama-sama ingat lagi ya melalui pujian ini bahwa kita anak-anak Tuhan harus berbuah ya. Amin. Yuk kita naikkan buah Roh Kudus. Sambil berhitung ada berapa ya. Amin. Buah Roh Kudus, kasih, sukacita, perdamaian, panjang sabar, kemurahan, kebaikan, setiawan, lemah lembut, tahan nafsu. Yes, katakan lagi ya. Buah Roh Kudus, kasih, sukacita, perdamaian, panjang sabar, kemurahan, kebaikan, setiawan, lemah lembut. Sekali lagi katakan buah Roh Kudus. Yang di rumah sambil katakan berhitung ya. Buah Roh Kudus, kasih, sukacita, perdamaian, panjang sabar, kemurahan, kebaikan, setiawan, lemah lembut, tahan nafsu. Puji Tuhan. Ada berapa Kak Budi? Ada 9. Ya, anak-anak tetap harus pegang, selalu bertumbuh dan berbuah di dalam Amin, Tuhan. Amin amin. ya. Oke, sebelumnya kita akan siapkan hati kita. Kita akan mendengarkan firman kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Bu Heni. Ya, sebelumnya kita akan naikkan pujian pertama kali dengan firman Tuhan. Pertama kali dengan firman Tuhan, kedua kali simpan dalam hati, ketiga kali pikul salib Tuhan, keempat kali ayo kerja buat Tuhan. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku puji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Pertama kali dengar firman Tuhan, kedua kali simpan dalam hati, ketiga kali pikul salib Tuhan, keempat kali ayo kerja buat Tuhan. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku puji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Haleluya, puji Tuhan. Yang selanjutnya saya serahkan kepada Bu Heni yang akan Iya, puji Tuhan adik-adik, kita sudah memuji, memuliakan nama Tuhan.
Dan tiba saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan terlebih dahulu berdoa kepada Tuhan. Semua adik-adik di rumah juga ikut berdoa. Tundukkan kepala kalian, lipat tangan, kita akan berdoa kepada Tuhan. Tuhan, kami ucap syukur kalau pada pagi hari ini kembali kami boleh beribadah kepada Engkau Tuhan. Kami boleh diberkati melalui pujian yang sudah kami naikkan Bapa. Dan tiba saatnya Bapa, pada pagi hari ini kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan urapi kami semua Bapa, anak-anak-Mu di rumah, mereka yang mendengarkan firman Tuhan, biar mereka diurapi, diberkati melalui firman Tuhan. Persiapkan hati pikiran mereka hanya kepada firman Tuhan. Kami serahkan Bapa penyampaian firman Tuhan pada pagi hari ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang memberkati. Terpujilah nama-Mu Bapa. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua katakan amin. Adik-adik di rumah sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Sudah siap firman Tuhannya? Ya, disiapkan Alkitabnya. Pada pagi hari ini kita akan belajar daripada firman Tuhan yang terambil di dalam kitab Kejadian. Kita akan mendengarkan satu kisah bagaimana Tuhan menepati janjinya. Nah, adik-adik, di dalam kitab Kejadian diceritakan ada seorang laki-laki yang bernama Abram. Ya, Abram ini tinggal di daerah Ur Kasdim. Dia tinggal di Ur Kasdim dan kemudian pada suatu hari firman Tuhan katakan Tuhan datang kepada Abram dan Tuhan menyuruh Abram untuk pergi meninggalkan Ur Kasdim. Mungkin adik-adik ketika disuruh pergi karena Abraham mungkin sudah nyaman tinggal di Ur Kasdim. Abram bisa saja menolak untuk pergi. Tetapi Abram taat kepada Tuhan meskipun dia tidak tahu kemana dia akan pergi. Tetapi dia percaya kepada Tuhan, Tuhan akan memberkati. Abram kemudian pergi ke satu tempat di mana Tuhan yang memimpin. Abram ini pergi dengan istrinya Sarai dan kemudian dengan keponakannya yang bernama Lot. Abram tidak tahu tetapi dia percaya kepada Tuhan, Tuhan yang memimpin perjalanannya. Sampai Abram dan keluarganya tiba di satu tempat yang bernama Kanaan. Ya, Tuhan memimpin Abram ini sampai tiba di Kanaan. Setelah tiba di Kanaan, Tuhan berbicara kepada Abram kalau negeri Kanaan ini akan diberikan Tuhan kepada keturunannya. Ya, kepada keturunannya itu kepada siapa? Kepada anak dan cucunya. Tetapi adik-adik tahu nggak? Pada waktu itu Abram dan Sarah belum punya anak. Ya, mungkin mereka berpikir bagaimana negeri Kanaan ini akan diberikan kepada keturunanku karena sampai saat ini udah tua, udah kakek-kakek, udah nenek-nenek, rambutnya udah putih semua, mungkin kulitnya udah keriput, mereka belum punya seorang anak ya. Tetapi diceritakan di dalam firman Tuhan kalau Abram ini taat kepada Tuhan, dia percaya Tuhan akan menepati janjinya. Ya, Abram ini percaya kepada Tuhan. Tuhan akan memberikan seorang anak kepada dia meskipun Abram ini sudah tua. Pada suatu hari firman Tuhan katakan ada 3 orang tamu datang kepada Abram ini. Siapa ketiga orang tamu ini? 3 orang tamu ini datang diutus oleh Tuhan kepada Abram untuk menyampaikan berita dari Tuhan bahwa Abram akan mempunyai anak. Nah, 3 orang ini datang dari jauh. Waktu Abram lihat, ada tamu. Abram mungkin menjamu mereka, memberikan makanan, memberikan minuman. Mereka duduk bersama-sama, berbicara satu dengan yang lain. Dan ketiga utusan ini berbicara kepada Abram. Abram, Tuhan berbicara kalau engkau dan Sarah akan mempunyai anak. Ya, pada waktu itu yang ada cuma Bapak Abram dengan 3 orang tamu ini. Di mana Ibu Sarai? Ibu Sarai ada di dalam tenda.
Dia mendengarkan. Waktu 3 orang tamu ini berbicara kepada Abram. Dia dengar kalau dia akan punya anak. Wah, mungkin dia waktu itu tidak percaya. Dia tertawa di dalam tendanya. Karena dia pikir dia sudah tua, bagaimana dia mau mengandung dan nanti melahirkan anak. Udah tua. Nah, tapi kata Tuhan, dia pasti akan punya anak. Nah, kemudian setelah selesai makan, selesai minum, ketiga orang tamu ini pulang. Hari lepas hari berjalan dan ternyata Tuhan memang menepati janjinya kepada Abram dan Sarai. Waktu itu Ibu Sarai kemudian mengandung seorang bayi. Sampai kemudian akhirnya lahirlah seorang bayi. Bayi ini ternyata waktu dilahirkan adalah seorang bayi laki-laki ya. Mungkin mereka senang karena meskipun mereka sudah tua, tetapi akhirnya Tuhan menjawab mungkin doa-doa mereka ya. Mereka ingin punya anak meskipun sudah tua, akhirnya Tuhan menepati janjinya kepada Abram dan Sarai. Abram dan Sarai diberikan seorang anak, seorang bayi laki-laki. Dan Bapak Abram dan Ibu Sarai ini menamakan anak mereka Ishak ya. Pada waktu Abram berumur 100 tahun, udah tua sekali ya, rambutnya udah putih, Ibu Sarai juga demikian. Ibu Sarai waktu itu sudah berumur 90 tahun. Di Alkitab diceritakan ya. Nah, Tuhan berjanji, Tuhan mengatakan kepada Abram kalau Bapak Abram akan diganti namanya, akan dipanggil Abraham. Adik-adik tahu arti Bapak Abraham apa? Abraham artinya Bapak segala bangsa. Ya, bukan satu bangsa tetapi segala bangsa, berarti banyak bangsa. Dan Sarai akan diganti namanya menjadi Sarah, artinya ratu. Tuhan menepati janjinya kepada Bapak Abraham dan Ibu Sarah karena Bapak Abraham taat kepada firman Tuhan. Waktu Tuhan katakan, Abram kamu pergi, tinggalkan negeri ini. Abram tidak menolak meskipun dia tidak tahu akan kemana dia pergi. Tetapi Abram dengar-dengaran akan firman Tuhan, Abram taat, Abram meninggalkan Ur Kasdim sampai tiba di Kanaan. Dan Tuhan berjanji bahwa Kanaan akan menjadi kepunyaan keturunannya. Adik-adik, demikian firman Tuhan disampaikan pada pagi hari ini. Tuhan berjanji dan Tuhan menepati setiap janjinya. Demikian juga kepada kita. Tuhan sudah berjanji, Dia akan menolong kita, Dia akan memberkati kita. Tetapi apa yang harus kita lakukan? Seperti Bapak Abraham, dia taat kepada firman Tuhan. Adik-adik di rumah juga harus taat kepada Tuhan, dengar-dengaran juga kepada orang tua. Kalau adik-adik juga berjanji, adik-adik juga harus belajar menepati janjinya ya. Kalau adik-adik berjanji di rumah nih sama papa sama mama, mama papa aku janji mau rajin belajar. Adik-adik coba tepati janjinya ya, supaya firman Tuhan digenapi, supaya janji-janji Tuhan kita alami ya. Tuhan berjanji akan menyertai kita, akan memberkati kita, tapi ada syaratnya, kita harus taat kepada Tuhan. Ya, demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Firman Tuhan pagi ini diambil dari kitab Kejadian. Ya, nanti adik-adik di rumah bisa baca panjang dari Kejadian 13 sampai 21. Adik-adik boleh baca cerita tentang Abraham dan kebenaran firman Tuhan ini. Sekian adik-adik cerita firman Tuhan pagi ini. Kita mau belajar taat kepada Tuhan supaya janji Tuhan digenapi di dalam kehidupan kita. Kita akan berdoa kepada Tuhan, tundukkan kepala kita, kita akan berdoa.
Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan, pada pagi hari ini kami kembali boleh mendengar kebenaran firman Tuhan. Kami mau belajar dari Abraham Bapa yang taat kepada Engkau Tuhan, sehingga janji-Mu Bapa digenapi bagi Abraham. Kami percaya Tuhan, janji-Mu juga Tuhan akan digenapi bagi setiap anak-anak-Mu Tuhan, yang saat ini mereka ada di rumah. Tuhan memberkati mereka di dalam studi mereka, di dalam keseharian mereka Tuhan. Berkati mereka, berikan kesehatan, berikan kekuatan yang daripada Engkau. Berkati anak-anak-Mu Tuhan, supaya anak-anak-Mu menjadi anak-anak yang taat dan takut akan Tuhan. Sehingga janji-janji Tuhan boleh digenapi di dalam kehidupan mereka ya Bapa. Kami menyerahkan Tuhan, acara selanjutnya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati. Terpujilah nama-Mu Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua adik-adik katakan, amin. Cici kembalikan kepada Ko Budi dan Ci-Eli. Oke, ya adik-adik sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Amin. Amin ya, pastinya kita tadi seperti firman Tuhan katakan bahwa janji Tuhan itu iya dan amin dan pasti digenapi asal kita mau percaya taat sama Tuhan. Oke, selanjutnya pengumuman ya adik-adik yang ingin rindu memberikan persembahan untuk Tuhan juga untuk mendukung pelayan sekolah minggu bisa titipkan ke orang tuanya ataupun juga bisa ditransfer langsung nanti ke rekening bendahara Bu Eli ya. Oke. Ya, terus juga kalau adik-adik ada yang mau rindu untuk memberi pujian ya ataupun persembahan apapun bisa divideokan nanti kasihkan ke guru-guru sekolah minggu nanti akan kita tayangkan ya. Itu aja Bu Eli. Oke, selanjutnya kita akan tutup ibadah pada pagi hari ini ya, kita sama-sama kita naikkan pujian janji-Mu seperti fajar pagi hari. Ketika
Segala puji, hormat, dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan, di mana pagi hari ini Tuhan yang sudah menyertai dan memimpin di dalam ibadah kami di dalam sekolah minggu. Biarlah setiap pujian yang sudah kami naikkan Tuhan, menjadikan dupa yang harum di hadapan Engkau. Setiap firman yang kami dengar juga akan tinggal di dalam hati kami, sehingga iman anak-anak-Mu juga Tuhan diberkati dan dikuatkan. Dan Kau juga memberkati di dalam sekolah mereka, Tuhan memberkati di dalam kesehatan mereka, Tuhan memberkati kepada orang tua mereka juga Tuhan dalam pekerjaannya, di dalam usahanya. Dan Tuhan juga memberkati kepada kami guru-guru sekolah minggu yang melayani Engkau Tuhan pada pagi hari ini, maupun guru-guru sekolah minggu yang tidak melayani juga Tuhan memberkatinya. Kami menyerahkan Tuhan itu semua ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah Engkau berjalan terus Tuhan bersama dengan kami di saat-saat seperti ini. Tuhan yang menyertai dan memimpin hidup kami. Kami menyerahkan Tuhan ibadah ini ke dalam tangan kuasa-Mu, dan kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Anak-anak-Mu yang ada di rumah pun Tuhan yang memberkatinya. Dan kami yang ada di tempat ini juga Tuhan yang memberkatinya. Segala puji, hormat, dan syukur kami naikkan kepadamu. Haleluya. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Amin, amin. Ya, shalom adik-adik. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu minggu depan. Sampai ketemu minggu depan. Haleluya. Amin.